Jumpa lagi dengan saya Pendeta Martin Carlo. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya berharap keadaan Anda dan saudara baik-baik saja. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Tapi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Bapa, kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, buka hati kami pribadi lepas pribadi dan jangan keraskan. Kuasai mulut bibir hati hamba, agar apa yang hamba katakan boleh memberkati kami semua dan terutama hamba-Mu sendiri pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus siap menolong kami. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata kepada kita dengan tema ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang kusta tadi semuanya telah menjadi takhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19 di bawah sorotan tema bersyukur dan muliakan Dia. Dari bagian bahan bacaan kita pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata tadi, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Perhatikan, simak baik-baik ayat ini. Saat membaca bagian firman ini kita akan menemukan ada sesuatu yang agak ganjil atau dikatakan agak aneh. Kenapa? Rupanya ke-10 orang kusta selalu bersama dan tinggal di perbatasan Samaria dan Galilea, tempat yang sangat terpencil, dan Alkitab mengatakan di situ adalah suatu desa. Dan yang kedua, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tentunya kita bertanya, ada apa di balik semuanya ini? Apa yang mau dijelaskan oleh ayat ini? Ayat ini mau mengatakan bahwa kehidupan orang sakit kusta pada zaman dahulu itu diasingkan, dijauhkan dari masyarakat, tidak bersatu dengan masyarakat. Mereka tidak boleh berbaur dengan masyarakat karena pada zaman itu orang kusta itu dikatakan najis. Kusta itu adalah penyakit kulit yang dapat membawa maut. Jangan heran mereka tinggal di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Karena mereka orang kusta ini adalah orang-orang yang diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Jarak untuk berbicara ataupun ngomong kepada orang lain itu sangat diperlukan. Jangan heran orang kusta ini menjaga jarak saat meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Jarak yang cukup jauh untuk berbicara dan minta tolong pada Yesus. Alkitab mengatakan mereka di situ berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Berbicara tentang jarak dan cara berbicara kepada Yesus yang kita baca saat ini, rupanya orang kusta ini tahu diri. Yang saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa mereka melihat diri mereka, situasi mereka pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang tak pantas untuk didekati. Tetapi ada satu hal yang pasti, orang kusta ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa meskipun mereka diasingkan,
tidak dipandang, bahkan dikatakan najis sekalipun, Tuhan Yesus masih siap untuk mendengarkan keluhan mereka. Ini mengatakan bahwa siapapun saudara yang orang katakan najis, tidak terpandang, ataupun dikatakan tidak penting, Tuhan masih siap untuk mendengarkan suaramu. Tapi satu hal, minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Seperti ke-10 orang kusta ini. Yesus Guru, kasihanilah kami. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ke-10 orang kusta minta dikasihani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Atau apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-14 dari bagian bahan bacaan kita. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Simak baik-baik ayat ini. Apa yang kemudian terjadi? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat ini mau mengatakan bahwa sebelum mereka sembuh, sebelum mereka tahir, mereka mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi langsung melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ayat ini mau mengatakan kepada kita, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun masalahmu, pergumulanmu begitu berat, sakit penyakit tidak bisa sembuh, bahkan penyakitmu membahayakan orang lain, tetapi saat kita mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan atau bergerak seperti yang Tuhan perintahkan, maka saat itu juga mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini juga mengatakan kepada kita bahwa saat kita rajin mendengarkan perkataan Tuhan, jangan lupa cepat lakukan, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan, kembali dari bagian bahan bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Apa yang mau dikatakan oleh ayat ini? Ayat ini mau mengatakan kepada kita, beruntunglah orang yang selalu berharap dan melihat dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, karena mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tapi ayat ini juga mau mengingatkan kepada kita, ada sesuatu yang luar biasa dari salah satu orang kusta ini. Ya, mungkin pemirsa tabura Injil pernah mendengar ungkapan yang berkata bahwa kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya itu adalah istilah orang yang sering menjadi peringatan kepada seseorang yang telah mendapatkan apa yang diharapkannya atau berhasil. Dan kalimat ini maksudkan agar orang tersebut ingat siapa diri mereka, siapa yang berperan dalam membuatnya berhasil. Berbeda dengan si kusta satu ini. Alkitab memberikan gambaran kepada kita si kusta tentang orang Samaria ini. Mereka tidak tahu sudah berapa mil mereka berjalan jauh dari Tuhan. Tetapi orang Samaria ini yang sakit kusta ini kembali. Salah satu kusta langsung balik ke arah. Rupanya ia mengingat. Ia tahu. Ia sangat mengerti bahwa Yesus telah yang menyembuhkan, memulihkan, sehingga ia kembali mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Si kusta ini sadar siapa dirinya. Yang sebenarnya sudah tidak layak. Yang sudah dinajiskan. Yang sudah dipisahkan dari kehidupan manusia lain. Ia yang sudah tidak dianggap. Ia yang sudah diabaikan. Dibuang, dikucilkan. Tetapi Tuhan pulihkan. Si kusta ini tahu diri. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak percaya. Tetapi kelakuannya
luar biasa. Kembali kepada Tuhan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Tentunya belajar dari bagian firman ini, saat doa kita sudah didengar, saat doa kita dikabulkan oleh Tuhan, sudahkah kita seperti salah satu orang kusta yang kembali berterima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita seperti kacang lupa akan kulitnya? Ya, mau jujur banyak anak Tuhan yang seperti itu. Saat menderita, saat susah, bergumul, ia begitu rajin memanjatkan doa-doanya. Namun pada akhirnya, saat Tuhan menjawab setiap doa dan permohonannya, ia sama sekali tidak peduli lagi tentang siapa yang telah melakukan hal itu kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak demikian. Ungkapan syukur itu penting. Memuliakan Tuhan apalagi dalam situasi kita memasuki minggu-minggu apa yang namanya Minggu Advent atau minggu-minggu penantian tentang kedatangan Tuhan. Kita hampir 2 tahun tinggal di rumah, tidak beribadah karena COVID-19 atau Corona. Tetapi Tuhan pulihkan kita kembali beribadah. Kita beribadah seperti biasa, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita kembali bersekutu. Kita bisa merasakan kebersamaan. Bukankah ini hal yang luar biasa dan suatu mujizat daripada Tuhan? Mari kita memuliakan Tuhan. Kembali bersyukur. Tuhan pulihkan kita. Jangan lupakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Jangan lupa bersyukur, kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kembali ke dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita hari yang baik untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Mari kita berterima kasih atas bagian firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas bagian firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini. Meteraikan itu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Karena mau jujur kepada Engkau Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami jarang bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita renungkan memberkati kita secara pribadi, lepas pribadi. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan kepada kita, selamat menyongsong kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan hati kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.